Perkenalkan, saya Galuh Ali Fahmi Rizky dari pengelola Desa Wisata Tinalah, berada di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi desa wisata di tempat saya ini kawasannya di pegunungan ya, di pegunungan, di kawasan Pegunungan Menoreh. Dan tentunya mungkin dari teman-teman semuanya, desa wisata juga ada di tempat desa wisata atau di desa teman-teman masing-masing ya. Jadi mungkin saat ini ada juga teman-teman yang mengembangkan desa wisata di tempat desa masing-masing, ataupun saat ini teman-teman juga desanya mempunyai beragam anugerah ya, anugerah alam yang ini nantinya bisa memberikan kita kesempatan untuk mengelola alam. Kemudian bagaimana kita bisa bersama-sama dengan masyarakat membuat suatu kreasi yang ada di desa. Dan tentunya ini menjadi kesempatan bagaimana dulunya desa di tempat saya ini menjadi bagian hal yang rencana akan hilang gitu kan. Jadi tahun 2012 yang sebelumnya diinisiasi tahun 2010 sampai 2012 ini akan ada rencana pengembangan waduk. Jadi rencananya dulu di desa saya itu akan ada waduk sehingga akan menenggelamkan kawasan yang ada di desa. Nah, kesempatan itu masyarakat yang ada di desa menolak rencana tersebut, dan tentunya proses untuk melakukan penolakan itu dilakukan secara mediasi bersama dengan pemerintah setempat, dan ini menjadi kesempatan bagaimana akhirnya desa wisata di tempat kami itu sebelum menjadi desa wisata ya akan dibendung tadi, sehingga rencana yang tadinya mau dibendung ditolak oleh masyarakat, dan dari hasil penolakan itu tidak dijadikan sebagai kawasan untuk waduk, sehingga ini bagaimana masyarakat memiliki kesempatan tinggal di desa kembali. Dan tentunya apa yang akan dilakukan oleh masyarakat ini menjadi tantangan pada waktu itu. Apa yang akan dilakukan masyarakat setelah menolak waduk tersebut. Dan tentunya ada kreasi inovasi yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kemudian tentu tahapan-tahapan pengembangan desa wisata butuh proses. Jadi awal mulanya dari forum komunikasi masyarakat yang ada di desa ini melakukan pemetaan, musyawarah apa yang bisa dilakukan dengan potensi-potensi yang ada di desa. Sehingga rembuk ataupun musyawarah menjadi hal yang utama, sehingga potensi-potensi yang ada di desa bisa dipetakan. Nah, ini peta kawasan yang ada di desa kami. Kalau di tempat kami saat ini, desa ini adalah kalurahan, jadi mengikuti nama nomenklatur yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi desa di tempat kami ini namanya Desa Purwoharjo. Ada 14 dusun, yang di desa ini ada ikon daerah aliran sungai yang dinamai daerah aliran sungai Tinalah. Jadi nama Tinalah ini adalah nama sungai yang ada di desa. Nah, ini adalah Sungai Tinalah yang ini membagi kawasan di desa menjadi 7 dusun di selatan sungai, kemudian 7 dusun di utara sungai. Dan ini mempunyai potensi masing-masing, baik itu alam, budaya, sejarah, maupun aktivitas masyarakat. Dan tentunya ini menjadi potensi awal yang harus digali apa saja yang ada di desa wisata. Dan tentu teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud desa wisata. Nah, aktivitas masyarakat inilah yang menjadi bagian utama partisipasi masyarakat terkait dengan pengembangan desa wisata. Jadi, desa wisata di tempat kami ini memang berada di kawasan Pegunungan Menoreh, yang mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani, pengolah lahan, buruh, dan tentunya kesempatan ini masyarakat mempunyai pengetahuan ataupun lokal wisdom yang ada di desa, bagaimana masyarakat tinggal di desa, untuk bertahan di desa, untuk hidup di desa, ini menjadi suatu hal yang tentu mempunyai cara-cara tersendiri masyarakat mengelola potensi-potensi lahan-lahan yang ada di desa. Nah, pengetahuan-pengetahuan inilah yang nantinya
bisa dikembangkan menjadi suatu atraksi ataupun kegiatan-kegiatan wisata yang ada di desa. Nah, ini beberapa contoh kegiatan alam menjadi bagian utama yang memang harus kita lindungi di desa, harus dilestarikan sehingga prinsip konservasi menjadi penting. Pengembangan desa wisata berbasis ekowisata ini menjadi bagian penting juga bagaimana keberlanjutan masyarakat menjaga lingkungan, masyarakat turut berpartisipasi secara aktif, dan tentunya dengan pengembangan desa wisata ini memberikan nilai tambah, nilai ekonomi bagi masyarakat yang ada di desa. Nah, ini beberapa yang memang menjadi landscape desa wisata Tinala. Kawasan kami memang berada di kawasan Pegunungan Menoreh yang ada di Kulon Progo. Jadi di tempat kami di desa per Juli 2022 ini ada 3.500 jiwa, dan di tata kelola desa wisata ada 43 pengelola yang saat ini kita melibatkan 155 warga yang berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas desa wisata. Jadi dengan adanya desa wisata ini memberikan ya bagaimana kita penting untuk menyiapkan tadi sumber daya. Jadi berbagai macam kegiatan bagaimana nantinya masyarakat ini melek akan potensi-potensi yang ada di desa, sehingga pengelolaan organisasi desa wisata ini harus disiapkan. Masyarakat menjadi pemandu, kemudian bisa melakukan pembukuan, pemasaran, pengelolaan tempat, dan bagaimana akhirnya nanti masyarakat bisa berinovasi, berkreasi terhadap produk-produk yang nanti apa yang bisa dikembangkan. Nah, ini beberapa persiapan dalam pengembangan untuk kegiatan-kegiatan desa wisata. Jadi masyarakat di desa kami berkomitmen bersama bagaimana ke depan secara berkelanjutan ini akan membentuk desa wisata. Kemudian tadi pemetaan potensi berdasarkan kawasan ya, 14 dusun ini potensi apa saja yang ada. Kemudian di situ kita melakukan suatu pembentukan kelembagaan yang ada, baik itu untuk Pokdarwis maupun desa wisata. Kemudian ada rencana strategi, kemudian ada sumber daya manusia yang dalam tahap ini ya nanti ada sosialisasi, kemudian ada pelatihan, BIMTEK, bahkan sampai sertifikasi. Kemudian pentingnya juga penataan lingkungan dan SAPRA sehingga itu akan mendukung aksesibilitas, amenitas yang ada di desa. Bagaimana setelah ini nanti ya, apa nilai yang akan diusung oleh desa wisata. Kalau di tempat kami ya, brandingnya adalah terkait dengan pesona alam dan budaya, sehingga nilai-nilai terkait dengan kelestarian lingkungan, nilai-nilai terhadap budaya, ini menjadi bagian utama dari aktivitas-aktivitas desa wisata, sehingga paket yang akan disusun nantinya akan merepresentasikan nilai-nilai yang ada di desa, sehingga materi promosi kegiatan kemitraan pun ini akan sesuai yang akan diusung oleh desa wisata. Jadi penting di sini adalah terkait dengan pemetaan awal seperti apa. Nah, tentu dari semua ini harus ada yang namanya pemantauan dan evaluasi, sehingga bagaimana perkembangan ataupun capaian desa wisata. Dan tentu ini butuh proses. Jadi kami dari 2013 alhamdulillah sampai saat ini masyarakat terus berpartisipasi dan semakin banyak ya partisipan masyarakat untuk pengembangan desa wisata. Dan ini beberapa hal ya terkait bagaimana menyiapkan SDM ataupun masyarakat yang nantinya itu akan mempunyai kesempatan melakukan kreativitas, melakukan inovasi terhadap apa saja, baik itu potensi diri, potensi lingkungan, ataupun segala sesuatu yang ada di desa. Sehingga pelatihan-pelatihan menjadi bagian penting, baik itu untuk tata kelola, untuk kawasan, kemudian SDM menjadi bagian utama, dan tentunya adopsi teknologi ini bagaimana desa wisata bisa adaptif terhadap perkembangan teknologi saat ini, baik yang itu secara hardware, software, maupun yang bisa dilakukan secara langsung di desa,
ataupun saat ini yang online, dan tentu era digitalisasi ini menjadi bagian penting dalam bagaimana tata kelola desa wisata. Dan ini bagaimana proses terhadap memberikan kesempatan pada teman-teman yang ada desa bisa terus berpartisipasi, proaktif, aktif secara mandiri, dan ini menjadi bagian penting bagaimana desa wisata, ya kita memang harus melakukan sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat, dan ini menjadi bagian penting bagaimana keterlibatan memang masyarakat di sini menjadi bagian utama, karena desa wisata ini kan pariwisata berbasis komunitas, berbasis masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat secara langsung memang harus tahu terkait dengan apa konsep-konsep kepariwisataan, terkait dengan bagaimana nantinya masyarakat diberikan atau memperoleh kesempatan ruang untuk berkreasi di desa wisata, sehingga tentu butuh pendekatan-pendekatan tertentu terhadap setiap SDM ataupun masyarakat, sehingga pemetaan SDM ini menjadi bagian penting. Nah, nanti proses membangunnya ya harus banyak-banyak kita melakukan aktivitas, gathering, latihan kerjasama, dan tentunya memberikan tantangan kepada masyarakat bagaimana nantinya bisa bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan, dan tentu kebersamaan dan komitmen menjadi penting dalam melakukan aktivitas-aktivitas desa wisata. Tanpa adanya komitmen dan kebersamaan yang ada di tata kelola dengan masyarakat, ya ini menjadi suatu konsep saja, sehingga desa wisata pun akan lambat ataupun ya bisa melakukan aktivitas tetapi tidak optimal. Nah, ini menjadi bagian penting bagaimana penerapan kreativitas, ya pemanfaatan teknologi yang ada di desa wisata. Baik itu teknologi yang tepat guna saat ini seperti digitalisasi, dan tentunya ada juga teknologi-teknologi seperti pertanian, kemudian teknologi terkait dengan energi terbarukan. Ini menjadi bagian penting bagaimana adopsi teknologi bisa dilakukan yang ada di desa. Nah, ini beberapa hal yang menjadi bagian penting dalam paradigma pembangunan pariwisata ke depan, sehingga bagaimana SDM menjadi bagian penting dalam menentukan pariwisata yang ada di Indonesia, ada di desa, dan SDM memang perlu pembekalan ya, dari sosialisasi tadi, fintech, kemudian bahkan sampai sertifikasi menjadi bagian utama menyiapkan SDM terampil. Nah, ini tentu pentahelik ya, kolaborasi dengan antar pihak. Desa Wisata Tinalah menerapkan kolaborasi pentahelik, sehingga bagaimana layanan yang ada di desa wisata yang memberikan kepuasan terhadap para pelanggan ataupun wisatawan yang datang, sehingga bagaimana desa wisata ini ya harus mempunyai diversifikasi produk dan jasa terhadap paket-paket desa wisata, sehingga tadi tuntutannya adalah bagaimana masyarakat yang ada di desa itu kreatif terhadap segala sesuatu, sehingga ada inovasi-inovasi terhadap pengembangan produk maupun jasa di desa wisata. Ini adopsi teknologi menjadi bagian penting. Nah, apa yang memang menjadi perhatian di sini, memang masyarakat harus tahu terhadap faktor-faktor ya, bagaimana teknologi, kebijakan juga bisa ditangkap. Apa sih kebijakan pemerintah saat ini, kemudian bagaimana social culture yang ada di masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat yang ada di desa wisata ditata kelola melihat market. Nah, tentu desa wisata tadi ya, pariwisata ataupun pengembangan berkelanjutan dan nilai dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi inilah yang bagaimana faktor-faktor pendorongnya ini harus diketahui, sehingga tanpa ada pemahaman terhadap ini ya kita akan tidak bisa optimal dalam tata pengembangannya. Dan ini menjadi bagian penting ya, perubahan harus selalu masyarakat ketahui, adaptif ataupun responsif terhadap segala sesuatu. Masyarakat juga harus melihat bagaimana kompetitor, bagaimana customer saat ini, dan bagaimana kondisi desa wisata yang ada. Nah, ini masyarakat memang harus dibudayakan ya, mempunyai budaya kreatif, sehingga ada segala sesuatu itu ada inovasi dari ide-ide
masyarakat ya. Di ide-ide ini kan bagian dari kreativitas sehingga ada inovasi baru ataupun solusi dari permasalahan ataupun kondisi yang ada. Memang ini menjadi tantangan ke depannya bagaimana desa kreatif ini adalah mengembangkan kawasan yang memang saat ini ada kategori subsektor di kreatif ya, atau pengembangan ekonomi kreatif. Jadi memang desa wisata ini harus bagaimana ya menambah nilai kreativitas ya, harus terus belajar, membuka pandangan, membuka wawasan, menambah kemampuan, pengetahuan, skill, sehingga ya belajar sepanjang hayat ini menjadi bagian penting untuk bagaimana masyarakat yang ada di desa wisata bisa terus berkreasi, berinovasi, sehingga apa bisa terus kompetitif dan produktif, sehingga dari apa yang dilakukan ada nilai tambah terhadap produk ataupun jasa, sehingga memang perlu ya kita punya strategi untuk grow, tumbuh, punya tujuan apa yang ada di desa wisata, kemudian melihat kondisi desa wisata di Dewi Tinalah ya apa saat ini. Kita berada di kawasan pegunungan, mempunyai potensi, dan pilihan-pilihan ataupun hambatan ataupun tantangan ini menjadi bagian penting. Kemudian kita melakukan rencana aksi dan komitmen untuk bagaimana bisa melakukan pengembangan-pengembangan ada di desa wisata. Nah, ini adalah beberapa subsektor yang menjadi bagian penting dari desa kreatif, dan memang di Dewi Tinalah ini belum semuanya. Jadi secara garis besar Dewi Tinalah ini banyak mengembangkan dalam seni budaya ataupun pengembangan kuliner. Jadi kuliner menjadi bagian hal yang paling banyak dilakukan pengembangan ataupun produk-produknya, sehingga kuliner ya menjadi bagian penting dalam inovasi dan kreativitas yang ada di desa wisata. Dan banyak sekali kuliner ini dikembangkan dari bahan lokal ya, bahan lokal. Kalau di tempat kami ada kelapa, kemudian ada singkong. Dan alhamdulillah masyarakat melalui kesempatan-kesempatan melakukan inovasi-inovasi ya. Jadi pada tahun ini juga mendapatkan penilaian terbaik dari Kemenparekraf terkait dengan inovasi produk olahan pangan lokal ya, dari singkong, namanya Kasabi. Dan tentu ini adalah beberapa yang menjadi penting untuk bagaimana desa kreatif yang ada di desa wisata Tinalah ini ya harus melestarikan dan menjaga lingkungan adat istiadat, sehingga ya tradisi budaya akan tetap lestari, masyarakat turut berpartisipasi secara aktif. Ini menjadi bagian penting untuk bagaimana keberlanjutan desa wisata, sehingga nanti masyarakat bisa melakukan karya-karya. Dan tentunya karya-karya di desa wisata ini kalau di kategori desa kreatif ya, produk kreatif ya, memang harus ada pencatatan HKI. Nah, di Dewi Tinalah baik itu secara konsep, logo, ini menjadi bagian penting brand pengembangan desa wisata, sehingga desa wisata ini mendaftarkan produk-produk kreatifnya di HKI, di kementerian juga, bagaimana nantinya produk-produk ini ya menjadi kekayaan intelektual yang ada di desa wisata. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pemasaran, bagaimana pemasaran saat ini ya harus kreatif dan inovatif juga, tidak hanya sekedar kita posting, tetapi harus membuat ya konten-konten kreatif dengan produk-produk yang ada di desa. Nah, kemudian SDM lah ini yang menjadi bagian penting ya, SDM itu, sehingga segala sesuatu bisa masyarakat melakukan kreasi, melakukan inovasi. Ini bagian-bagian penting adalah adanya juga pendampingan ya, pendampingan dan kolaborasi antar pihak, sehingga desa wisata Tinalah saat ini tidak berjalan sendiri, tetapi baik dari pemerintah, swasta, akademisi, usaha komunitas maupun media ini turut serta mendorong pengembangan yang ada di desa wisata. Dan menjadi penting adalah kelembagaan yang ada di masyarakat, baik itu secara desa wisata maupun kelompok-kelompok masyarakat, ada juga BUMDes, ada juga koperasi, ada juga PT ya, yang itu baik itu secara individu maupun kelompok ini ada di desa, sehingga desa wisata Tinalah bisa berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di desa. Dan kelembagaan menjadi penting sehingga tata kelola yang nantinya bisa disiapkan dengan baik. Tentu itu infrastruktur ya.
infrastruktur menjadi bagian penting juga nih teman-teman untuk pengembangan desa wisata, sehingga aksesibilitas maupun amenitas yang memadai di desa wisata apa. Nanti ini untuk bisa menjadi bagian penting untuk infrastruktur di desa wisata. Saat ini ya eranya internet, ada wifi, dan kalau di desa wisata ya bisa untuk penginapan dan akomodasi. Dan ini menjadi bagian penting bagaimana ya Dewi Tinala menerapkan adopsi teknologi untuk pemasaran ataupun pengembangan produk kreatif, baik itu melalui website, platform digital yang lain seperti media sosial, kemudian pemanfaatan AI, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Pembuatan konten kreatif menjadi bagian penting. Nah, ini memang menjadi bagian utama dalam pengembangan desa wisata. Bagaimana Dewi Tinala tahun lalu di 2021 ini ditetapkan menjadi salah satu desa wisata terbaik di 50 besar desa wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan ini menjadi bagian penilaian-penilaian utama dalam klasifikasi Anugerah Desa Wisata Indonesia untuk produk-produk ataupun pengembangan desa wisata secara kreatif, baik itu untuk homestay, untuk souvenir, untuk daya tarik, dan bagaimana secara kreatif masyarakat yang ada di desa melakukan inovasi ataupun adopsi teknologi digital dan pengembangan konten kreatif. Nah, ini menjadi bagian utama bagaimana saat ini memang Dewi Tinala fokus untuk terus mengembangkan ya potensi-potensi yang ada di desa bersama masyarakat, dan tentu memanfaatkan potensi-potensi kanal-kanal digitalisasi sehingga segala sesuatunya nantinya dapat dikenal oleh masyarakat secara luas. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan Dewi Tinala ya terkait dengan regulasi, kemudian SDM. Sampai saat ini bagaimana masyarakat yang ada di desa ini harus mengetahui bagaimana keamanan cyber atau keamanan digital, sehingga data digital yang ada di desa wisata ini ya memang aman, tidak dicuri oleh pihak-pihak lain. Dan bagaimana kreativitas masyarakat yang ada di desa wisata Tinala ini ya mengikuti berbagai macam acara kegiatan ya, untuk mengikuti berbagai event. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengenalkan desa wisata, baik ini untuk event-event pemerintah maupun event-event swasta. Jadi secara aktif juga masyarakat warga yang tergabung di tata kelola ini mempunyai program untuk bagaimana mengenalkan desa wisata melalui berbagai acara. Jadi di era teknologi saat ini ya Dewi Tinala ini menerapkan marketing wheel ya, untuk bagaimana masyarakat berkreativitas memasarkan produk-produk ataupun jasa yang ada di desa wisata Tinala. Dan ini yang menjadi bagian penting, pemasaran yang kreatif ya terhadap era saat ini online ya. Masyarakat memanfaatkan teknik SEO, kemudian ada pemanfaatan sosial media maupun menggunakan email. Jadi ya saat ini memang harus berkreasi terhadap media-media yang ada sehingga mempunyai solusi-solusi baru. Dan ini beberapa hal penting dalam pengembangan desa wisata sehingga masyarakat tahu apa saja yang menjadi media-media yang harus dioptimalkan, seperti web, seperti marketplace, seperti media sosial, dan mobile. Nah, ini menjadi bagian penting sehingga data-data di saat ini bisa diketahui oleh pengelola dari mana saja orang-orang yang datang ke desa wisata, dan tentunya dari semua yang dilakukan ini ada prosesnya. Jadi ada grafik di sini bisa dilihat bagaimana perkembangan untuk mengenalkan desa wisata Tinala dari tahun ke tahun, sehingga ini menjadi data pengembangan saat ini desa wisata Tinala secara ramah dapat cari dengan mudah di segala media yang ada di internet. Nah, ini menjadi bukti bagaimana kreativitas masyarakat yang ada di desa memanfaatkan media-media yang ada di online. Jadi dengan media online saat ini Dewi Tinala mudah untuk dicari informasinya, dan tentu secara tahun ke tahun inilah data kunjungan ini semakin
meningkat dan ada beberapa pendataan dari masyarakat dengan adanya kreativitas di era digital ini yang memberikan dampak terhadap nilai ekonomi. Dan memang tahun pandemi menjadi tantangan, ada banyak penurunan baik di sektor pariwisata di desa ini ada dampaknya. Tetapi alhamdulillah tahun 2020 ini ada perbaikan ya. Tahun 2021 ini ada peningkatan, 2022 juga mulai banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Dan tadi ya, konten kreatif menjadi bagian penting untuk mendukung desa kreatif yang ada di Desa Wisata Tinala. Bagaimana masyarakat membuat konten writing, membuat copywriting terhadap segala informasi yang ada di desa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengedukasi apa yang ada di desa wisata, dan ini menjadi ya storytelling, kemudian storynomic yang ada di desa ini, orang-orang tertarik terkait dengan aktivitas-aktivitas yang ada di Desa Wisata Tinala. Dan itu ya menjadi penting pemanfaatan media, masyarakat secara kreatif memanfaatkan berbagai media untuk memasarkan potensi-potensi di desa. Dan memang banyak media, tetapi ya memang harus kreatif membuat konten, sehingga tadi ya proses pengenalan ini akan membuat orang-orang ataupun calon-calon wisatawan yang akan datang ini tertarik terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa wisata. Nah, ini banyak juga konten kreatif yang dibuat oleh masyarakat, ini di-upload di berbagai macam media, salah satunya ya di channel YouTube yang ini bisa mudah untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di Desa Wisata Tinala. Dan itu beberapa hal penting terkait bagaimana Desa Wisata Tinala ini ya support untuk berbagai macam kegiatan, baik itu untuk pariwisata, kegiatan-kegiatan banyak yang bisa dilakukan di desa wisata. Dan alhamdulillah dari proses pengembangan di Desa Wisata Tinala dianugerahi dan diberikan apresiasi baik dari tingkat kabupaten sampai nasional terkait dengan bagaimana masyarakat Desa Wisata Tinala ini terus berkreasi, baik itu untuk pengembangan ekonomi kreatif maupun untuk tata kelola desa wisata dan pemanfaatan digitalisasi, sehingga bagaimana peran pemuda terhadap keterlibatan di desa ini ya memang benar-benar melestarikan lingkungan, melestarikan budaya. Dan ini menjadi bagian penting ya, ibarat bermain games ya. Di desa itu harus senang, punya strategi, dan siap untuk bermain dengan tantangan. Karena ya permainan tanpa batas. Itu beberapa hal yang bisa kami sharingkan dari Desa Wisata Tinala. Semoga yang sangat singkat sedikit ini memberikan gambaran bagaimana proses yang dilalui di Desa Wisata Tinala, dan tentu akan banyak yang bisa kita sharingkan di sesi selanjutnya.